Perhatian, konten ini mengandung konsep esensi ilahiyah yang membutuhkan aspek pemahaman mendalam, yang kemungkinan hanya dapat diakses dengan keterbukaan hati dan pikiran, untuk mencapai tingkat pencerahan dan kesadaran yang lebih tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Rahayu dan Namaste. Sehat semua ya Ibu dan Bapak dimanapun berada. Kemarin setiap malam kita banyak sekali mendapatkan pencerahan, setiap malam kita banyak mendapatkan ilmu, dan malam hari ini kembali kita kedatangan guru kita Bapak Agus Mustafa, dan tema kita malam hari ini adalah ternyata akhirat tidak kekal. Wah, ini seru sekali. Oleh karena itu tidak berpanjang lebar, kita sapa dulu guru kita malam hari ini Bapak Agus Mustafa. Apa kabar Pak Agus? Alhamdulillah Kang Abu dan sahabat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Pak Agus, langsung silahkan. Langsung saja ya. Langsung saja Pak Agus. Karena ini udah greget banget, topiknya udah banyak yang nanya nih, ini seru gitu ya. Jadi kita udah nggak sabar nih. Apa nih makna dari ternyata akhirat itu tidak kekal? Enggak, hatur nuhun. Oke, saya share ini ya. Silahkan Pak Agus, sudah bisa langsung. Ya, monggo. Mangga, sudah terlihat dengan jelas. Terima kasih. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwwata illa billah. Kang Abu dan sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah kita ketemu lagi untuk kedua kalinya. Saya bisa bergabung dengan kawan-kawan sekalian. Hari ini saya diminta untuk sharing buku saya yang dianggap paling kontroversial ya, dari 60 buku ya. Oh, itu ini tuh paling kontroversial gitu, Pak? Dianggap paling kontroversial. Oke. Dipresentasikan, dikaji di mana-mana ratusan kali ya, di pondok-pondok, di kampus-kampus, masjid, di segala macam ya. Ratusan kali. Buku ini saya tulis tahun 2004. Jadi sudah cukup lama, tetapi cetak ulang terus setiap tahun, dan sekarang sudah cetak ulang ke-27. Udah ke-27? Udah ke-27, wah luar biasa. Wah luar biasa Pak. Yang pertama dari judul saja itu sudah memunculkan kontroversi ya. Di judulnya kata kawan saya, Mas kok pakai ternyata akhirat tidak kekal. Apa Mas Agus ini sudah pernah ke akhirat katanya? soalnya itu berbicara kenyataan gitu ya Pak. Ternyata. Nah kemudian saya balik tanya kepada kawan saya, ya saya bilang saya belum lah gitu. Tapi saya tanya ke dia, kalau Anda pendapatnya apa? Ya akhirat kekal lah Mas. Kalau Anda punya pendapat akhirat kekal, apa Anda sudah pernah ke akhirat? Ya juga belum katanya. Nah ini ya, yang mengatakan iya belum pernah, yang mengatakan belum, ya sama-sama ya, kita sama-sama. Jadi saya tanya, belajar. Lantas dari mana Anda menyimpulkan bahwa akhirat itu kekal gitu kan? Ya, dari Al-Quran lah gitu. Berapa ayat yang Anda baca? Ini kawan dekat saya. Berapa ayat yang Anda baca? Ya belasan ayat. Ada khalidina fiha, ada khalidina abada, fiha khalidun bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu dan seterusnya. Iya, betul. Saya bilang, ya kalau cuma baca belasan ayat ya belum lah. Karena Al-Quran bercerita tentang akhirat dan kekekalannya, ya terkait dengan akhirat itu ada 250-an ayat. Jadi kalau pingin tahu secara holistik gambaran tentang akhirat, ya Anda harus baca semua itu gitu. Nggak bisa hanya sepotong, ibaratnya puzzle, Anda hanya dapat ekornya atau dapat kepalanya, dapat kakinya, itu kumpulkanlah semuanya. Itu yang saya bahas di buku, itu ada 250 ayat lebih. Saya bahas secara komprehensif sehingga kita tahu dapat ini kepalanya, ini ekornya, ini kakinya, ini badannya dan sebagainya gitu ya, sehingga kita dapat gambaran yang itu tentang judul. Hari ini saya ingin mengajak sahabat-sahabat sekalian untuk melakukan kajian dua sisi ya dalam kajian sains dan Al-Quran, karena memang ini harus dikaji dalam dua sisi, nggak bisa hanya dari Al-Quran saja penjelasan teknisnya itu nggak dapat gitu ya. Dari sains saja nanti penjelasan yang futuristiknya yang tidak tercover atau belum tercover oleh pengetahuan itu juga nggak dapat gitu. Jadi harus dua sisi. Intinya sesungguhnya bercerita tentang akhirat
kekekalan akhirat itu adalah bercerita tentang sejarah jagat raya. Dari tidak ada menuju tidak ada kembali. Oke. Karena namanya jagat raya, alam semesta, apapun itu, alam dunia, alam akhirat, alam kubur, semua alam itu adalah makhluk. Kalau makhluk, maka dulu pernah tidak ada dan kemudian tidak ada lagi. Itu substansi dan esensi ketika kita bicara tentang makhluk. Maka saya mencoba ini mendetailkan, menjelentrehkan gitu ya, bagaimana sejarah jagat raya dari tiada menuju tiada kembali dalam sudut pandang sains dan dalam sudut pandang Al-Quran. Nah itu saya tulis di buku itu paling banyak dari buku-buku saya. Buku saya itu biasanya sekitar 250 sampai 270 halaman ya. Tapi khusus buku ini sampai 330 halaman. Jadi karena memang tidak mudah ya. Tidak mudah untuk menjelaskan ini supaya dapat gambaran yang holistik, yang komprehensif. Mungkin hari ini, malam ini saya tidak bisa sangat detail karena waktu ya, tetapi saya ambil pokok-pokoknya. Kalau ingin detail bisa dibaca di bukunya saja, itu ada di Google Play kalau ingin dapat e-booknya gitu ya, karena sudah kita bikin PDF-nya dan semua judul buku saya ada di Google Play. Atau kalau printed book ya di Pak. Oke. Kita coba mulai dari informasi Al-Quran ya. Informasi Al-Quran bahwa sesungguhnya jagat raya itu kata Al-Quran memang pernah tidak ada, diciptakan oleh Allah. Dalam surat Al-Baqarah 117 Allah menceritakan tentang penciptaan jagat raya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Badi'us samawati wal ardi wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Allah pencipta langit dan bumi. Dari tidak ada menjadi ada. Ya, artinya diciptakan itu dari tidak ada menjadi ada. Dan bila dia berkehendak untuk menciptakan sesuatu di dalam jagat raya itu, maka dia hanya mengatakan kepadanya jadilah, maka jadilah. Poin penting yang ingin saya sampaikan, saya garis bawahi dengan ayat ini, dan ini mewakili sejumlah ayat yang nadanya sama, bahwa langit dan bumi itu sesungguhnya pernah tidak ada, kemudian diciptakan dan menjadi. Oke, ya, itu informasi dari Al-Quran. Saya coba, ini agak ringkes ininya Kang Abu, karena ini ada 30 slide, saya harus cepat tek gitu ya. Oke. Saya tidak bisa mengurangi, saya coba kurang-kurangi nanti distorsi ininya. Ya, santai aja Pak. Santai aja ya. Okay. Mudah-mudahan kita alirkan aja Pak, santai. Ya, Bismillah. baik. Oke, jadi Al-Quran menginformasikan bahwa ini diciptakan. Sekarang kita coba lihat dari sisi sains ya. Pengamatan saintifik itu kok nggak jalan ya? Videonya nggak jalan ya? Nggak kelihatan jalan ya dia? Di sini belum Pak. Atau mungkin di menunya itu ada yang view untuk videonya lebih smooth. Mungkin boleh di checklist atau di presentationnya. Oh, ini jalan? Nah, udah Pak, udah oke, jalan. Sip. Oke ya. Oke. Saya kembalikan sedikit. Oke. Ini adalah gambaran tentang bumi kita ya, itu lengkungan bumi kita, kemudian kita lihat jauh di sana ada matahari terbit. Ya. Mudah-mudahan kawan-kawan di sini pendapatnya adalah bumi bulat bukan bumi datar. Di sana ada matahari pada jarak 150 juta kilometer ini. Bumi ini planet ketiga, ada Merkurius, ada Venus, ada bumi itu berdekatan. Dan ini adalah planet Mars. Kemudian ada di belakang Mars ada asteroid batu-batuan ini. Kemudian nanti ada planet Jupiter, Saturnus, Uranus. Ada 8 planet di tata surya kita. Saya cuma ingin menggambarkan bahwa posisi bumi kita ini sesungguhnya adalah benda kecil di jagat raya yang sedang mengembara, mengitari matahari, bersama matahari dan planet-planet lain mengitari nanti pusat yang lebih besar yang namanya galaksi Bima Sakti, dan kemudian nanti mengitari lagi pusat yang lebih besar lagi super cluster. Ya. Jadi ini pada posisi ini kita melihat matahari itu semakin kecil jauh di sana, dan ini ada matahari kembar 2 yaitu Alpha Centauri ya, bintang kembar yang jaraknya dari bumi sekitar
4 tahun cahaya itu kira-kira, dan di sekitarnya ada 200 sampai 400 miliar matahari. Salah satunya adalah mataharinya supercluster. Ya. Supercluster adalah gerombolan galaksi yang isinya kira-kira sekitar 100 miliar galaksi. Jadi akhirat yang kemudian tidak kekal itu. Ya, oke. Ini gambaran atau kesimpulan dari ilmu pengetahuan bahwa jagat raya ini sesungguhnya demikian besarnya dan dulunya ternyata kecil. Jadi pengamatan jagat raya sekarang ini menunjukkan bahwa jagat raya ini sedang mengembang ternyata. Dilihat ke atas itu benda-benda langit sedang menjauh. Dilihat ke samping menjauh ke sana. Dilihat ke samping kiri menjauh ke sana. Di baliknya bumi Indonesia, bumi Amerika atau benua Amerika, langitnya menjauh ke sana. Jadi jagat raya sedang mengembang yang disebut sebagai expanding universe. Nah, menariknya Al-Qur'an bercerita tentang itu, langit yang ditinggikan ya, di dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 18, wa ilas sama'i kaifa rufi'at, dan langit bagaimana ia sedang ditinggikan. Jadi ini klop dengan pengamatan astronomi, bahwa benda-benda langit semuanya sedang bergerak menjauh ke segala arah. Bukan cuma ditinggikan, tapi kata Al-Qur'an juga diluaskan. Ya, dalam surat Al-Dzariyat 47, was-samaa'a banainaha bi'aidi wa inna lamusiun, dan langit kami bangun dengan kekuasaan kami dan kami benar-benar meluaskan. Jadi ya ditinggikan ya diluaskan. Jadi gampangannya expanding universe. Nah, itu kalau kemudian kita lihat di pendekatan astronominya atau kosmologinya, memang kesimpulannya sama, bahwa jagat raya itu yang sekarang sebesar ini, itu kalau ditarik ke belakang itu ya lebih kecil lagi. Usianya jagat raya ini sudah sekitar 13,8 miliar tahun. 13,8 miliar tahun. Buminya baru sekitar 4,5 miliar tahun. Makhluk hidup pertama di muka bumi ini, fosil tertua itu 3,5 miliar tahun. Kalau ditarik lagi ke sini, makhluk purba, manusia purba itu baru sekitar 10 juta tahun yang lalu. Ditarik lagi manusia modern itu baru sekitar 200.000 tahun. Nabi Adam itu baru 10.000 tahun. Ya, jadi itu panjang sekali ya Pak Agus ya, panjang banget ya. Kapan-kapan kalau tertarik ke situ kita bicara tentang munculnya kehidupan. Tapi next Pak, next. Ya, dalam berikutnya. Dalam skala jagat raya ini sudah 13,8 miliar tahun. Maka kalau ditarik ke belakang 12 miliar tahun yang lalu itu lebih kecil pasti. 11 miliar tahun lebih kecil. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nah, jagat raya ini pernah berada pada titik waktu ke 0. Di mana seluruh isi jagat raya itu bersatu padu di tempat yang sama di pusat jagat raya itu, yang disebut sebagai soft cosmos. Kemudian karena tidak stabil, panas yang tinggi dari seluruh jagat raya, dari triliunan matahari terkumpul di situ, tekanannya sangat tinggi, volumenya bisa dikatakan 0, maka muncullah teori itu, Big Bang, ledakan besar, expanding universe. Ya, jadi kalau kita lihat gambar ini, paling kiri adalah Big Bang, kemudian dia masih panas ini, kecil, kemudian membesar, sampai sekarang ini nggak ketahuan di mana batasnya, begitu besar. Ya, tapi poin pentingnya adalah jagat raya sedang mengembang, expanding universe. Ini gambar dengan cara yang berbeda. Di bagian bawah itu Big Bang inflation, ya, kemudian mengembang. Yang menarik, Al-Quran juga seiring dengan itu memberikan informasi di dalam surat 21 ya. Al-Anbiya ya, ayat 30. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal ardo kanata ratqan fafataknahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Dan apakah orang-orang yang kafir, yang ingkar itu tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah sesuatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya. Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Apakah mereka tidak juga beriman?
poin yang ingin saya sampaikan dengan ini, Al-Quran menceritakan bahwa langit dan bumi ya, itu dulunya ada di satu tempat yang padu, di satu tempat. Bahwa ini kemudian apakah sama dengan teori Big Bang, nah, itu urusan yang berbeda, karena teori itu bisa berbeda-beda. Dari fakta yang sama, itu teorinya bisa berbeda-beda. Bisa muncul teori Big Bang, bisa muncul fluktuasi kuantum, bisa muncul ya teori osilasi, bisa macam-macam. Tetapi faktanya adalah jagat raya sedang mengembang. Kalau sedang mengembang, ditarik ke masa lalu, maka mengecil, ada di satu titik. Itu fakta. Bukan teori, itu fakta. Nah, nanti dari fakta ini kemudian orang mempersepsi atau memformulasikan melalui teori-teori masing-masing, kan gitu ya. Nah, jadi Big Bang belum tentu sebuah kebenaran yang maksudnya yang diceritakan Al-Quran ini adalah sama dengan Big Bang atau Big Bang sama dengan Al-Quran, belum tentu. Tetapi poin pentingnya adalah ketika faktanya menunjukkan berkembang dan kemudian mengurut ke masa lalu itu menjadi satu titik, ternyata Al-Quran bercerita hal-hal. Berikutnya lagi, nah ini pengamatan dari sisi sainsnya ya. Saya coba terus menyandingkan antara ayat-ayat informasi dari dalam Al-Qur'an dengan fakta-fakta pengamatan ya yang diobservasi oleh ilmu pengetahuan. Jadi pengamatan dari ground based observatorium maupun yang di outer space itu ternyata memang menunjukkan bahwa jagat raya ini mengembang. Bahkan semakin jauh jaraknya dari bumi, dari tempat pengamatan itu kecepatannya semakin tinggi. Nanti ini memunculkan beberapa teori yang saya sampaikan di belakang ketika bercerita apakah jagat raya ini nanti akan kiamat atau terus mengembang dan lenyap dan tapi pada fase ini pengamatan menunjukkan bahwa jagat raya itu memang mengembang dan kemudian bisa dilakukan perhitungan-perhitungan berapa kecepatan mengembangnya, berapa massa yang materi yang ada di jagat raya ini sehingga memunculkan kekuatan gravitasi yang menahan jagat raya ini tidak mengembang, tidak terkendali. Ada yang mengontrol. Jadi ada kekuatan ledakan dan ada kekuatan gravitasi yang menarik sehingga terjadi keseimbangan, maka sustainable ini pergerakan jagat raya ini terkontrol seperti yang dilihat sekarang. Oke. Berikutnya lagi. Nah, oke, sekarang kita masuk ke planet bumi. Jadi planet bumi itu kan cuma bagian kecil saja dari alam semesta, ya. Seperti sebutir debu, bahkan lebih kecil dari debu. Nah, masalahnya atau menariknya, kehidupan itu ternyata ditempatkan oleh Allah di sebutir debu yang namanya bumi itu. Di tata surya kita sudah terbukti nggak ada kehidupan. Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, tidak ada. Di luar angkasa diperkirakan ada, dan Quran mengatakan ada dabah, makhluk melata, tetapi tidak disebut berkecerdasan, atau tidak disebut sebagai al-insan, manusia. Dabah itu adalah sebutan umum untuk makhluk yang berpindah tempat. Ya. Bisa binatang, bisa berkecerdasan, bisa tidak, itu ada sebutannya adalah dabah. Yang jelas-jelas terbukti adalah bahwa kehidupan, panggung drama kehidupan itu adanya di planet bumi. Dan menariknya Al-Quran mengatakan, kalian itu hidup, mati, bangkit, nanti dibangkitkan ya di planet bumi ini. Dalam surat Al-A'raf ayat 25. Ya. Qala fiha tahyauna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Allah berfirman, di bumi itu kalian hidup, di bumi itu kalian mati, dan dari bumi itu kalian dibangkitkan. Ini kan menarik nih. Iya, betul. Ya, jadi satu-satunya panggung drama kehidupan manusia itu ternyata adalah bumi ini. Sejak awal penciptaan, tubuh kita ini adalah saripati tanah bumi, bukan tanah Mars, bukan tanah Jupiter, bukan tanah planet-planet di luar angkasa. Min sulalatin min tin, gitu kan? Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Ya, dan sesungguhnya kami menciptakan manusia dari saripati tanah bumi. Ya, disebut turab, ada macam-macam, ada 7 jenis tanah. Itu menarik ketika dibahas bagaimana yang disebut Adam itu diciptakan dari tanah itu sebetulnya seperti apa.
Apakah dibentuk boneka kun fayakun jemleger jadi orang gitu? Apakah proses ya Pak ya, ada proses evolusi ya. Yang tidak begitu ya, misalnya begitu. Tetapi poinnya adalah di sini sejak pertama manusia, bangsa manusia al-insan ini dihidupkan di planet bumi, bahkan bahan dasar tubuhnya itu dari tanah bumi. Nah, dimatikan juga di bumi, kuburan kita di bumi. Nah, yang paling menarik kemudian kalimat berikutnya ini, dan dari bumi itu kalian akan dibangkitkan. Pertanyaan saya adalah, ketika dibangkitkan itu fase dunia apa fase akhirat? Dibangkitkan itu fase akhirat, Pak. Fase akhirat kan? Karena dibangkitkan itu pasti sesudah kiamat. Ya. Ya kan? Kiamat dulu baru kemudian dibangkitkan. Itu artinya fase akhirat. Nah, di manakah fase akhirat itu terjadi? Di bumi nih informasinya. Di bumi. Menurut ayat ini di bumi. Wa minha tukhrajun, kalian dibangkitkan dari kuburan-kuburan kalian yang ada di bumi itu. Dan hidup di akhirat itu bukan cuma jiwa, cuma roh. Masih ada yang berpendapat di antara umat Islam pun yang mengira bahwa kehidupan akhirat itu cuma kehidupan jiwa, kehidupan rohnya. Bukan. Kata Al-Quran, dibangkitkan dari kuburanmu, tulang-tulangmu yang hancur ya. Itu dikumpulkan lagi, kemudian jiwanya, nyawa dan rohnya, atau ya nyawanya. Nyawa itu adalah gabungan jiwa dan roh. Saya menulis buku judulnya Menyelam ke Samudra Jiwa dan Roh, ya, bicara tentang bagaimana sebetulnya lapisan-lapisan dalam diri. Bahwa kematian itu cuma rusaknya badan, tetapi jiwanya itu tetap hidup di dalam pengaruh roh di alam barzakh. Nah, nanti pada saat kebangkitan itu, badan yang hancur ini diutuhkan kembali. Justru di sini orang-orang kafir pada waktu itu tidak percaya kepada Nabi Muhammad itu karena wah itu Muhammad itu ngigau itu. Gila itu segala macam sebutannya kan. Dikarenakan mana bisa orang yang mati badannya sudah hancur itu dibangkitkan kembali. Gila dia gitu. Nah, justru itu yang jadi masalah ya. Ternyata Al-Qur'an menggambarkan loh, hidup di akhirat itu dengan badan kita yang sekarang ini dibangkitkan kembali gitu ya. Oke, saya tidak memperpanjang lebar itu. Poin ayat ini adalah hidup di bumi, mati di bumi, dibangkitkan di fase akhirat itu ternyata terjadi di planet bumi. Oke, ini menjadi semakin menarik. Seru nih Pak, seru nih karena apa ya? Mungkin ini tidak populer dibahas dan ini mungkin kedalaman gitu ya Pak ya, sesuatu hal yang perlu diselami gitu. Ya, tetapi sebetulnya eksplisit Al-Quran bercerita tentang ini. Betul. Ya, orang tidak berani mengkaji ini secara eksplisit gitu ya. Tapi baik, saya coba terus sandingkan dengan pendekatan saintifik. Nah, planet bumi itu sesungguhnya berada di mana sih kalau dalam konstelasi jagat raya? Bumi dalam tata surya ya, yang kotak di atas ini adalah mataharinya, kemudian ini adalah lintasan-lintasan planet-planetnya. Nah, tata surya ini ternyata berada di dalam gerombolan bebatuan ya, ini yang di bawah ini yang disebut sebagai kabut orb. Jadi kotak besar ini kalau ditarik ke sini ada kecil petak biru ini posisinya tata surya di tengah-tengah gerombolan batu-batu komet. The Oort cloud comprising many billions of comets. Jadi ini isinya adalah miliaran batu komet. Batu komet itu batu yang bergerak punya lintasan-lintasan tetapi tidak beraturan seperti tata surya yang satu bidang begitu ya. Ini bisa kena ke sana, ke sini, ke situ, kemana-mana. Nah, di tengahnya itu ada tata surya kita dan ada bumi kita. Apa nggak ngeri kita ini? Sesungguhnya bumi kita ini sedang bergerak-gerak di gerombolan miliaran batu komet yang sedang berakrobat. Gitu. Ini potensial untuk terjadi kecelakaan-kecelakaan di sini. Ya, banyak teori-teori yang kemudian menggambarkan kalau seandainya ada bintang atau benda besar dari luar kabut Oort ini kemudian nabrak masuk ke kabut Oort itu seperti efek bowling. Bolanya kena botol-botol bowling terus berantakan dan kemudian menyerbu bumi. Nah, itu bisa terjadi kiamatnya bumi gitu ya.
Jagat rayanya enggak, jagat raya demikian besarnya, tetapi bumi ini yang bermasalah. Karena bisa mengalami kiamat, dan bumi itu pasti akan mengalami kiamat dari sisi apapun. Ya, pasti bumi ini akan mengalami kiamat. Kalau terjadi perang nuklir misalnya, itu ya kiamat. Karena itu nggak ada yang berani perang pakai nuklir sekarang ini. Kalau semua pemilik senjata nuklir itu ya, Amerika dengan sekutunya di Eropa, kemudian Cina, Rusia, kemudian Iran, kemudian Korea Utara dan sebagainya, perang pakai nuklir, hancur semua, nggak ada yang menang. Kiamat juga. Tetapi saya cari di Al-Quran, kiamatnya bumi karena perang nuklir nggak ada. Jadi bukan karena perang nuklir ya Pak ya? Bukan karena perang nuklir. Nah, yang ada itu adalah dibombardir oleh bebatuan komet dari luar angkasa. Itu diceritakan dalam surat Al-Mulk ayat 16 dan 17. A'amintum man fis sama'i ay yaksifa bikumul ardo fa idza hiya tamur am amintum man fis sama'i ay yursila 'alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadir. Apakah kalian merasa aman terhadap yang di langit? Allah menunjuk sesuatu yang di langit, bahwa dia akan menenggelamkan bumi bersamamu ke sesuatu yang di langit itu. Sehingga dengan tiba-tiba bumi itu akan berguncang sangat dahsyat. Atau apakah kamu merasa aman terhadap yang di langit, bahwa dia akan mengirimkan badai berbatu kepada kalian? Maka kelak kalian akan mengetahui bagaimana dahsyatnya peringatan. Jadi ini luar biasa berita ini, bahwa bumi ini satu ketika akan ditenggelamkan kepada gerombolan bebatuan di luar angkasa, yang efeknya itu seakan-akan bumi kita ini dibombardir, diserbu oleh bebatuan dari luar angkasa, padahal bumi kita yang mungkin saja masuk ke dalam. Atau bisa saja sebaliknya, memang efek bowling tadi, gerombolan bebatuan menyerbu bumi kita. Ya sama saja itu secara ilmiah. Kalau ada kendaraan, ada mobil melaju di jalan tol kecepatan 100 km per jam, kemudian ada batu diam ditabrak oleh mobil ini, maka kacanya pecah juga. Atau mobilnya yang diam, batunya yang bergerak dengan kecepatan 100 km per jam, ya kacanya pecah juga gitu ya. Jadi efeknya sama. Buminya yang diam, batunya yang datang, atau buminya yang datang, batunya yang diam, itu efeknya sama. Bumi ini seperti dibombardir oleh batu-batuan dari luar angkasa. Nah, efeknya apa kalau sampai kita ini dibombardir oleh bebatuan dari luar angkasa? Ya, ini gambaran dari kabut Oort itu, isinya batu-batu komet segala macam yang datang menuju ke bumi. Wah, ini bisa sangat membahayakan, bergantung pada ukuran batu yang datang itu seberapa. Kalau ukurannya cuma sebesar bis kota itu nggak membahayakan. Dia masuk ke atmosfer bumi, terbakar, habis, nggak sampai ke permukaan atau ke daratan. Tapi kalau yang datang itu ukurannya 1 km, ya, batu berdiameter 1 km. Pak, itu bukan batu, itu gunung. Ya banyak, itu kecil, itu kerikil kalau di luar angkasa. Iya. Ya, kalau sampai ada batu 1 km datang masuk ke planet bumi, maka ada 5 dampak yang dahsyat ya, yang luar biasa, yang saya gambarkan dulu sebelum saya kasih tahu videonya. Ada 5 kejadian. Yang pertama, bumi yang batu yang berukuran 1 km itu begitu masuk atmosfer, dia akan terbakar, pecah, dan ada bagian yang besar, ada bagian yang kecil-kecil ya. Bagian yang besarnya itu kira-kira masih 0,5 kilometer, dan itu akan melaju menuju ke permukaan bumi. Nah, ketika dia masuk di atmosfer itu dia terbakar, kemudian memunculkan seperti panah berapi ya, panah api raksasa. Ukurannya antara 0,5 sampai 1 kilometer. Ada panah api raksasa masuk menuju ke permukaan bumi. Ini kalau orang dulu ada batu, ada panah api raksasa, panah api malam-malam itu dikira santet. Padahal itu sebenarnya batu dari luar angkasa yang terbakar ya, tergesek oleh atmosfer bumi. Nah, kalau ini ukurannya 1 km, maka itu luar biasa. Panah api raksasa, maka terbakarlah seluruh lintasan yang dilewati oleh batu. Yang kedua, akan terjadi angin badai.
bayangkan ada benda berukuran berdiameter 1 km memaksa masuk ke atmosfer. Bayangkanlah analoginya, Anda berpapasan dengan bis, naik sepeda motor berpapasan dengan bis. Wes, goyang. Karena ada angin yang dibawa oleh benda itu. Nah, ini ada batu berukuran 1 km masuk memaksa ke atmosfer, maka itu terjadi angin badai. Begitu batunya masuk, maka atmosfernya terbelah, membuka. Batunya lewat, dia nutup lagi. Jadi sepanjang lintasan batu itu terjadi angin badai yang mengaduk-aduk. Itu kalau mendekati daratan itu roboh semua karena kena angin badai yang kecepatannya 2. Yang ketiga, kalau batu itu jatuh ke daratan, ya meskipun tinggal setengah kilometer, itu akan menghantam lempeng bumi dan menghasilkan getaran gempa di atas 9 skala Richter. Ya, ini sudah dihitung kalau batunya segitu dan nanti ada simulasi. Memunculkan gempa dengan skala yang sangat tinggi di atas 9 skala Richter, bahkan terjadi gelombang tanah, ya, seakan-akan permadani yang dikebutkan begitu, dan kemudian gedung-gedung di atasnya itu akan berantakan, akan runtuh. Yang keempat, kalau batu itu kemudian jatuh di daratan, itu akan tidak bisa ditahan oleh kerak bumi, melesak masuk ke dalam, kemudian mengenai magma di dalam, ya, di bawah lempeng bumi itu ada magma. Kalau itu melesak masuk kena magma, maka magma itu akan keluar dari retakan-retakan tanah atau mengaktifkan gunung-gunung berapi di sekitarnya. Itu akan terjadi letusan beruntun dari gunung-gunung berapi yang ada di dekatnya, ya, 4. Yang kelima, kalau itu jatuh di lautan, maka akan memunculkan gelombang tsunami yang tingginya diperkirakan bisa sampai 30 meter dan akan menghapus daratan sampai beberapa kilometer, ya. Jadi ini adalah contoh dari satu batu berukuran 1 km, ya. Dia di permukaan atmosfer pecah jadi bagian-bagian kecil dan masih tetap ada satu yang besar, ya. Kelihatan dari bawah seperti kembang api begitu, ya. Seperti kembang api karena dia berpijar kena gesekan atmosfer itu panas. Oke. Nah, ini kalau diteruskan, maka satu batu yang besar kalau mengenai daratan itu efeknya akan seperti ini. Nah, ini yang besar menghajar kota. Nah, akan terjadi gelombang tanah yang seperti itu, maka habislah kota itu, bahkan dalam radius yang puluhan kilometer akan mengalami kehancuran luar biasa. Yang kecil-kecil itu seperti peluru meriam ditembakkan dari luar angkasa. Ya, seperti diserang oleh makhluk-makhluk mungkin alien atau apa bayangannya dari luar angkasa yang efeknya menghancurkan kota itu. Ini satu batu, ya, satu batu ukuran 1 km yang kemudian pecah dan menjadi multi seperti peluru yang jumlahnya banyak ditembakkan ke permukaan daratan. Dan ini kejadiannya bisa diprediksi nggak, Pak Agus? Ya, bisa dihitung. Ini kan potongan-potongan film yang science fiction, ya, mereka itu tidak sembarangan ini dihitung. Kalau batu ukurannya sekian, maka efeknya akan begini. Beda dengan film Mak Lampir misalnya bisa terbang, itu nggak ada hitungannya. Tapi kalau ini ada hitungannya. Nah, itu 1 km kalau jatuh. Nah, sekarang ini kalau jatuh di lautan, ada efek angin badai, ya, yang saya bilang tadi. Ini debu-debunya, sehingga kata Al-Quran langit menjadi gelap dan kemudian angin badai. Nah, ini jatuh di lautan. Kalau dilihat dari luar angkasa, dari ruang angkasa, itu seperti bom nuklir yang meledak, ya, cendawan api karena benturannya yang sangat keras, ya. Energinya sangat besar. Oke. Nah, efek tsunami-nya adalah seperti ini. Ini begitu jatuh ke laut, maka akan memunculkan gelombang yang tingginya itu puluhan meter. Nah, ini kebetulan mengarah ke Amerika. Ya.
Nggak ada apa-apanya ketika gelombang laut itu sudah sebesar itu, maka habislah daratan sejauh beberapa kilometer itu habis dihantam oleh banjir tsunami. Oke. Nah, kemudian ini adalah efek dari retakan-retakan tanah yang mengeluarkan magma tadi ya. Itu di mana-mana akan muncul retakan-retakan tanah yang memuncratkan magma dari perut bumi. Jadi ini gambaran kalau satu batu ukuran 1 kilo, ya, maka efeknya sudah seperti ini. Bayangkan yang digambarkan oleh Al-Quran tadi adalah Allah mengirimkan badai berbatu. Jadi bukan cuma satu batu. Kalau cuma satu batu itu bisa dicegat oleh pesawat ulang-alik bawa bom nuklir ya, hulu ledak nuklir ditembak di sana nggak sampai ke bumi. 1, 2, 3, katakanlah 10 oke. Tapi kalau yang datang 1.000, 2.000, 10.000, 100.000, maka tidak ada peluang bumi ini selamat dari bombardir bebatuan dari luar angkasa itu. Sehingga Al-Quran menggambarkan itu. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang sangat dahsyat dan bumi telah mengeluarkan isi perutnya ya, beban-beban beratnya magmanya dari dalam perut bumi, manusia cuma bisa bertanya apa yang terjadi dengan bumi ini. Surat Al-Zalzalah ayat 1. Atau diceritakan di yang berbeda lagi, idas sama'u fatarat wa idal kawakibun tasarat wa idal biharu fujirat. Apabila langit atmosfer terbelah ya, ketika batu itu masuk maka udara terbelah. Batunya lewat, udara nutup lagi, ini terjadi gelombang badai ya yang luar biasa di sepanjang lintasannya. Apabila langit atmosfer terbelah dan apabila bebatuan angkasa jatuh berserakan dan apabila lautan meluap-luap ya, tsunami terjadi di mana-mana. Surat Al-Infitar ayat 1-3. Bahkan digambarkan manusia terhambur ke angkasa ya. Yauma yakunun nasu kal farasyil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Pada hari itu manusia seperti serangga yang berhamburan. Kok bisa seperti itu? Begini, bumi kita ini sebetulnya seperti pesawat ruang angkasa yang tanpa yang terbuka, bak terbuka. Ya, kita ini ada di permukaan bumi itu, kemudian kecepatan melesatnya planet bumi mengitari matahari saja itu kira-kira 107.000 km per jam. Kecepatan bumi berevolusi ya, 1 tahun mengitari matahari itu 107.000 km per jam. Nah, bayangkan kita naik truk bak terbuka di jalan tol, kecepatan nggak usah 100.000, 100 km per jam saja. Kemudian truk ini melaju dan nabrak pohon, jeder. Truknya berhenti, penumpangnya kemana? Oh iya, itu mental pasti Pak. Mencelat semua. Berapa kecepatan mencelatnya penumpang itu? Ya kecepatan truk tadi berapa? 100 km per jam, truknya berhenti, orangnya masih punya kecepatan 100 km per jam. Mencelat, berhamburan. Nah, bumi kita ini bergerak dengan kecepatan 107.000, ya katakanlah bulat 100.000 km per jam. Begitu tabrakan dengan benda-benda langit yang menyerbu bumi tadi, jedar, ada yang besar satu, berhenti 1 detik saja misalnya, maka penumpangnya bumi ini, 8 miliar manusia ini akan terhambur ke angkasa dengan kecepatan 100.000 km per jam. Pada hari itu manusia seperti serangga yang berhamburan dan gunung-gunung seperti bulu-bulu yang ditebar-tebarkan, hancur dihajar serbuan bebatuan dari luar angkasa ya. Surat Al-Qari'ah ayat 4. Oke. Maka apa yang terjadi kemudian? Buminya akan diganti oleh Allah karena sudah mengalami kerusakan parah. Demikian pula langitnya diceritakan dalam surat Ibrahim ya, ayat 48. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahar.
pada hari kiamat bumi diganti dengan bumi yang lain dan demikian pula langitnya. Dan mereka semuanya berkumpul di padang mahsyar menghadap kehadirat Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Ya. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi. Bumi diganti dengan bumi yang lain. Nah, sekarang ada yang berpendapat bahwa bumi itu sesuatu yang berbeda sama sekali dengan bumi kita. Artinya bumi yang sekarang lenyap diganti dengan bumi yang baru. Nah, saya tidak sependapat. Setelah saya telusuri dari berbagai ayat, ternyata ghairal ardi itu tidak bermakna bumi yang sama sekali baru, melainkan bumi yang sudah direnovasi, yang kondisinya sudah baru sesuai untuk kehidupan akhirat. Karena Allah membangkitkan tubuh manusia itu dari dalam kuburnya. Nah, berarti planet buminya adalah planet bumi yang pernah kita tinggali dan di situ ada kuburan kita. Kalau yang planet lamanya hilang, maka kalimat-kalimatnya bukan membangkitkan dari dalam kubur, melainkan Allah menciptakan yang baru sama sekali, gitu ya. Tetapi tidak, kalimatnya tidak begitu. Kalimatnya adalah kalian akan dibangkitkan dari dalam kubur kalian di bumi itu juga. Artinya bumi yang lama yang sekarang ini masih, tetapi ketambahan bebatuan segala macam dari luar angkasa tadi kemudian direnovasi oleh Allah menjadi wallahu a'lam seperti apa, dan atmosfernya juga dibenahin ya sehingga cocok untuk kehidupan akhirat. Pada hari itu bumi diganti dengan bumi yang berbeda, demikian pula langitnya, atmosfernya. Langit jagat raya nggak ngaruh, nggak terpengaruh apa-apa karena begitu besarnya. Ini baru cerita planet bumi yang cuma sebutir debu, ya, yang di dalamnya ada peradaban manusia itu, ini diganti, direnovasi ya untuk kehidupan akhirat. Nah, dikumpulkanlah di padang mahsyar untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita kepada Allah. Oke ya, lanjutkan lagi. Nah, maka kembali ke ayat yang tadi, hidup, mati dan bangkit itu di planet bumi. Qala fiha tahyauna wa fiha tamutuna wa fiha tukhrajun. Allah berfirman, di bumi itu kalian hidup, di bumi itu kalian mati, dari bumi itu kalian bangkitkan. Jadi kehidupan akhirat itu terjadi di planet bumi dengan badan wadah kita, ya. Bukan hanya rohnya, tetapi ya dengan fisik kita ini. Nah, maka apa yang terjadi setelah itu, setelah hari pengadilan, kemudian dibalasilah dengan surga dan neraka. Nah, ini menarik kemudian terkait dengan tema fokus kita, apakah ini akan ada selamanya akhirat ini, ataukah akhirat ini juga nanti akan dikiamatkan juga oleh Allah. Ya, yang tadi itu adalah kiamatnya bumi, bukan kiamatnya jagat raya. Kiamatnya bumi, kiamatnya peradaban, dan kemudian dibangkitkan lagi di bumi itu juga, tetapi jagat rayanya itu enggak terpengaruh karena jagat raya itu demikian besar. Nah, ini ada di dalam surat Hud ayat 106 sampai 108 ya. Fa amal ladzina saqufa fin nari lahum fiha zafiru wa syahiq khalidina fiha, dan seterusnya. Adapun orang-orang yang celaka maka tempatnya di neraka. Amal ladina takufa finnari lahum fiha zafiru wa syahid. Adapun orang yang celaka maka tempatnya di neraka. Mereka merintih, mengeluarkan dan nafas. Jadi bernafas udara. Ya. Nanti di ayat yang lain ada petang dan pagi hari. Jadi ada perputaran dan seterusnya. Selama ini kita terlalu abstrak menggambarkan tentang surga dan neraka. Padahal Al-Quran itu sangat membumi, bercerita tentang surga, tentang neraka. Dataran-dataran tinggi yang banyak pepohonan, banyak mata air, banyak gitu-gitu ya. Oke, nanti kita eksplor di bagian yang lain. Jadi orang yang celaka masuk neraka dan tersiksa di sana. Nah, kemudian ayatnya, kalimatnya ini di 107. Khalidina fiha madamatis samawati wal ardu. Mereka kekal di dalamnya, di dalam neraka itu selama ada langit dan bumi. Nah, ini menarik. Jadi kekalnya itu bukan tidak ada batasnya. Sama Allah digantungkan kepada keberadaan langit dan bumi.
Mereka kekal, khalidina fiha, kekal di dalamnya. Madamatis samawati wal ardu. Illa masya'ar rabbuk, kecuali Tuhanmu menghendaki yang lain. Tetapi kata kecuali itu kan belum tentu terjadi. Yang sudah pasti terjadi adalah mereka kekal di dalamnya sampai lenyapnya langit dan bumi atau selama ada langit dan bumi. Kecuali Tuhanmu menghendaki yang lain, ya terserah Allah. Allah maha berbuat sekehendaknya. Sehingga inna rabbaka fa'alul lima yurid, sesungguhnya Tuhanmu maha pelaksana terhadap apa yang dia kehendaki. Tetapi itu perkecualian. Ya. Oke. Yang berikutnya lagi, fa'amal ladzina su'idu fafil jannah, orang yang berbahagia tempatnya di surga. Khalidina fiha, kekal di dalamnya, madamati samawati wal ardu, selama langit dan buminya masih ada. Illa masya'ar rabbuk, kecuali Tuhanmu menghendaki yang lain, atau an ghairu majdud, sebagai karunia yang tiada putus. Ya, sama, perkecualian. Sebetulnya ayat ini bukan bercerita tempat ini. Tapi banyak yang salah tafsir menganggap nerakanya kekal, surganya kekal. Lu nggak ada kalimat itu. Yang ada itu adalah khalidina fiha, kekal di dalamnya. Itu cerita orang apa cerita tempat? Kekal di dalamnya. Yang lebih jelas ini, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Artinya kalau sudah masuk neraka itu nggak bisa keluar. Sampai kapan? Sampai lenyapnya langit dan bumi. Dan ketika masuk surga juga nggak bisa keluar. Kekal di dalamnya. Sampai kapan? Sampai lenyapnya langit dan bumi. Loh, apakah langit dan bumi jagat raya ini suatu ketika akan lenyap? Iya. Nah, itu diceritakan di ayat yang berbeda. Ternyata alam semesta ini akan digulung kembali oleh Allah. Ya, ini sudah bercerita fase akhirat ini. Sudah bukan cerita fase duniawi lagi. Mereka tidak, ini ada di dalam surat Al-Anbiya ayat 102 sampai 104. Mereka tidak mendengar sedikit pun suara api neraka, ya. Jadi ini kehidupan akhirat. Dan mereka kekal di surga menikmati apa yang diingininya. Mereka tidak disusahkan oleh kedahsyatan yang besar, ya. Jadi cerita orang-orang yang di surga. Kalau di ayat sebelumnya itu cerita orang-orang yang di neraka. Dan mereka disambut oleh para malaikat, inilah harimu yang telah dijanjikan kepadamu. Pada hari itu kami gulung langit seperti menggulung lembaran-lembaran kertas. Sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya. Inilah suatu janji yang pasti kami tepati, sesungguhnya kamilah yang bakal melaksanakannya. Surat Al-Anbiya 102-104. Pertanyaan saya, yang digulung ini langit dunia apa langit akhirat? Ini ceritanya adalah pada hari orang-orang sudah berada di neraka, sudah berada di surga. Ya, di surga ya. Ya kan? Berarti kan fase akhirat. Maka di situ inilah harimu yang telah dijanjikan kepadamu, dan di kalimat di ayat 104-nya itu pada hari itu kami gulung langit akhirat seperti menggulung lembaran-lembaran kertas. Sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama dulu jagat raya. Jagat raya ini kan lapis 7 nih. Yang paling kecil langit pertama itu langit dunia. Langit ketujuhnya adalah langit akhirat. Ini sudah satu paket. Jadi akhirat itu sekarang sudah ada atau belum ada? Ya, sudah ada. Paralel ya Pak ya? Paralel. Ya. Sudah ada. Karena Nabi sudah pernah nyampe di sana ketika Mi'raj. Betul. Indah sidratil muntaha, indah jannatil ma'wa. Nabi sudah sampai di langit ke-7 di tempat yang namanya sidratul muntaha dan melihat surga. Jadi akhirat ini sudah ada di lapisan langit yang ke-7, dunianya ada di langit yang pertama. Jadi lapisan bola di dalam bola di dalam bola di dalam bola gitu ya, gampangannya ini sederhana. Tapi nggak gitu sebetulnya. Penjelasannya agak rumit melalui M-teori namanya, membran teori. Tetapi gampangannya adalah bola dalam bola dalam bola dalam bola sampai 7 kali. Maka ketika ini digulung, yaitu dunia dan akhirat sekaligus tergulung semua. Jadi ketika Allah menggulung jagat raya, maka langit sampai langit akhirat pun itu akan digulung kembali. Sebagaimana dulu Allah memulai penciptaan pertama, maka
begitulah kami akan mengulangi. Jadi dulu jagat raya, dunia sampai akhirat itu pernah nggak ada. Diciptakan, sekarang ada, kemudian nanti buminya dikiamatkan, masih di dalam jagat raya itu, kehidupan akhirat masih ada di situ, sampai kehidupan akhirat kemudian digulung kembali, ditiadakan lagi. Kemudian Allah menciptakan lagi. Kenapa? Resetting gitu ya? Resetting, dan kemudian kita hilang semua. Iya. Allah menciptakan yang baru lagi, gitu ya. Jagat rayanya baru, makhluk-makhluknya baru, yang namanya Agung Mustafa mungkin juga nggak tahu ada apa enggak, namanya Abu Marlo ada apa enggak, Allah. Daftar dari sekarang, Pak. Daftar ya untuk ada lagi. Untuk ada lagi. Okay. Nah, itu sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya. Itulah suatu janji yang pasti kami tepati. Sesungguhnya kamilah yang bakal melaksanakan. Surat Al-Anbiya 102 sampai 104. Nah, pendekatan saintifiknya itu ternyata memang jagat raya yang sedang mengembang, ya. Ini kan Big Bang nih, kemudian mengembang, itu akan mencapai titik maksimum dari ekspansinya, pengembangannya. Lantas ada 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, jagat raya ini maksimum volume maksimumnya ini akan terus gitu flat, entah sampai kapan. Yang kedua, jagat raya ini mengembang terus, kemudian sampai lenyap semua karena sesuatu yang mengembang tambah renggang, kemudian ya terurai semua. Atau yang ketiga, maksimum expansion ini kemudian mengecil kembali. Ya, mengecil, kemudian runtuh kembali, closed universe, ya ini big crunch, runtuh total, ya, keruntuhan total jagat raya. Jadi ibaratnya begini, kalau saya melempar batu ke angkasa, maka ada 3 kemungkinan. Kalau kekuatan lempar saya sangat kencang mengalahkan gravitasi, maka batu saya itu akan lepas keluar angkasa. Kemungkinan yang kedua, kalau kekuatan lempar saya seimbang dengan gravitasi, maka dia akan berhenti di titik geostasioner, kemudian nggak ke sana, nggak kemari, dia akan berada di ketinggian itu, ya stay di situ. Atau kalau kekuatan lemparan saya tidak cukup besar, maka batu itu akan melambat berhenti, kemudian jatuh kembali. Nah, ini kurang lebih gambaran sederhananya jagat raya itu begitu. Kalau kekuatan ledakan saat Big Bang itu sedemikian besarnya mengalahkan gravitasi di pusat jagat raya, maka dia akan lepas entah kemana. Kalau kekuatan ledakannya sama persis dengan kekuatan gravitasi di pusat jagat raya, maka dia akan berhenti di satu titik berosilasi di sana. Atau yang ketiga, kekuatan ledakannya sedikit di bawah kekuatan gravitasinya, maka dia akan melambat berhenti, kemudian runtuh kembali. Itulah yang disebut sebagai Big Crunch. Nah, rupanya Al-Quran itu ceritanya mengarah kepada Big Crunch itu. Karena kami gulung langit. Ya, dulu digelar, kemudian digulung kembali. Iya. Oke. Nah, ini bagian-bagian akhir nih kan. Saya jelaskan berikutnya. Nah, Allah kemudian menceritakan di ayat berikut ini bahwa ternyata pengembangan jagat raya itu ditahan oleh Allah, tidak mengembang selamanya. Dalam surat Fatir ayat 41, ya. Innallaha yumsikus samawati wal ardo antazula walakin zalata in amsakahuma min ahadin min ba'dih innahu kana haliman ghafura. Sesungguhnya Allah menahan langit dan bumi supaya jangan lenyap. Dan sungguh jika keduanya lenyap, tidak ada seorang pun yang akan dapat menahan keduanya selain Allah. Sesungguhnya Dia, Allah, Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Jadi ledakan yang kata Al-Quran tadi ditinggikan, diluaskan, mengembang, itu tidak dibiarkan mengembang terus, tapi ditahan oleh Allah dan kemudian digulung kembali sehingga runtuh kembali kepada ketiadaan. Dulu dimulai dari tidak ada, diadakan, kemudian ditiadakan lagi. Ini eksplisit sekali Al-Quran bercerita. Maka bagian-bagian akhir, manusia ini sesungguhnya menjalani 5 fase kehidupan. Dan itu diceritakan oleh Allah di dalam surat
Al-Baqarah ayat 28. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Mengapa kamu kafir atau ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati, nggak ada. Kemudian Allah menghidupkan kalian di dunia ini. 2. Kemudian kamu dimatikan, masuk alam barzakh. 3. Kemudian dihidupkannya lagi di akhirat. 4. Nah, masih ada satu, Kang. Ternyata tidak berhenti di akhirat. Summa ilaihi turja'un, dan kepadanya lah kamu dikembalikan, tidak ada lagi. Jadi fase akhirat itu bukan fase terakhir yang kemudian kita selama-lamanya ada menyayangi Allah yang maha kekal. Oh enggak. Fase akhirat baru fase keempat, masih ada satu fase lagi, dan itu menggunakan summa. Artinya kemudian ya semua itu summa itu adalah fase yang berbeda, fase berikut. Kemudian kepadanya lah kamu semua bakal dikembalikan. Maka segalanya itu bakal binasa kecuali Allah saja. Wala tad'u ma'allahi ilahan akhar la ilaha illa huwa kullu syai'in halikun illa wajha lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Janganlah kamu sembah di samping Allah Tuhan apapun yang lain, tidak ada Tuhan melainkan Dia. Segala sesuatu bakal binasa kecuali Allah. Ya, kullu syai'in halikun illa wajha. Kalau sudah kullu syai', segala sesuatu itu sudah pokoknya selain Allah. Semuanya, betul. Semuanya. Segala sesuatu bakal binasa kecuali Allah. Illa wajah lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Baginya lah segala ketentuan dan hanya kepadanya lah kalian. Saya kira itulah Kang Abu dan sahabat-sahabat sekalian, poin-poin ya penting yang kalau dijabarkan sesungguhnya itu punya detail-detailnya masing-masing, tetapi mudah-mudahan dapat ya poin-poinnya sehingga tergambar yang dimaksudkan oleh tulisan saya atau tulisan yang saya tuangkan dalam buku Ternyata Akhirat Tidak Kekal. Itu penjelasannya ya begini, bahwa akhirat itu bukan fase terakhir dari drama kehidupan manusia, melainkan baru fase keempat, karena masih ada satu lagi ketika jagat raya digulung, kemudian Big Crunch runtuh, dan kemudian semuanya dikembalikan pada ketiadaan kembali kepada Allah. Setelah itu Allah kemudian akan menciptakan yang baru lagi, di mana kita mungkin atau nggak tahu, terserah. Begitu, monggo kalau mau diklarifikasi atau dipertanyakan. Klarifikasi. Ini mind blowing sekali Pak Agus, luar biasa ya. Jadi kita banyak sekali, luas sekali gitu ya. Makanya kenapa penting sekali kita untuk menyimak dulu dari satu statement, karena begitu ada kata-kata tadi bahwa ternyata akhirat tidak kekal, ini kadang komen dulu tapi nggak ngerti isinya apa, gitulah kira-kira Pak Agus. Tapi setelah kita mengerti, padahal sesederhana ketika kita berbicara bahwa innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Kan jelas ya Pak ya, kita datang dari sederhana tapi dalamnya luar biasa bagi yang sederhana tapi dalamnya luar biasa, betul. Itu nggak bisa dibahas 150 episode nggak selesai Pak. Dan pembahasan ini semua sebetulnya tujuannya pendekatan hanya kepada statement innalillahi wa inna ilaihi raji'un gitu ya poinnya. Itu luar biasa sekali Pak Agus. Dan malam hari ini Bapak, ini saya boleh stop share dulu supaya wajah Bapak terlihat juga. Oke, saya stop share dulu. Baik, mantap. Boleh tepuk tangan dulu buat Pak Agus ya. Malam hari ini kita dapat pelajaran apa ya, kosmis banget. Ini saya kayak nonton Kosmos yang di Nat Geo itu Pak, yang Neil Tyson deGrasse itu, dia wah itu juga menggambarkan bagus sekali tentang universe ini. Nah Pak Agus, tadi Bapak bicara bahwa Big Bang pertama itu sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu gitu ya Pak ya, kira-kira ya. Oke, habis begitu bumi itu 4,6 miliar tahun yang lalu. Terus fosil pertama tadi itu berapa Pak? Tadi saya agak 3,5 miliar tahun. 3,5 itu miliar tahun. Dan peradaban manusia yang sapiens itu 10.000. Kalau yang purba sekitar 10 juta. Oh, 10 juta purba. Jadi ya Homo erectus ya, yang makhluk seperti manusia yang sudah berdiri. Tapi belum berperadaban modern. Itu kira-kira 10 juta tahun yang lalu. Tapi yang peradaban modern yang disebut sebagai Homo sapiens
atau kalau dalam Al-Quran disebut sebagai Al-Insan. Al-Insan, ya. Al-Insan itu adalah Al-Bashar yang berperadaban. Hmm. Itu adalah Al-Insan, itu peradaban modern, itu baru sekitar 200.000 tahun yang lalu. Ya, fosil ini cerita soal fosil, bukan teori evolusi atau apapun, tapi data fosil tertua itu 200.000 tahun yang lalu. Nah, Nabi Adam kalau kita telusuri dari sejarah kenabian baru sekitar tidak sampai 10.000 tahun yang lalu. Kan bisa ditelusuri nih. Ya kan Nabi Muhammad 570-an, Nabi Isa 1 Masehi, terus Nabi Ibrahim, Nabi Nuh itu ya sampai Nabi Adam ke belakang 10.000 kira-kira. 10.000 ya, 10.000 tahun yang lalu. Jadi Nabi Adam itu bukan manusia pertama. Nanti kapan-kapan kita bahas. Wah, ini seru nih. Yang ini belum selesai, ini ada seru lagi nih tentang Nabi Adam. Tapi menarik Pak Agus, luar biasa ya. Jadi ketika ada disandingkan dengan sains, disandingkan dengan fakta bahwa jadi kita meluaskan kesadaran bukan hanya sekedar pokoknya katanya atau dogmatis, tetapi disinilah kita kenapa diberikan akal untuk senantiasa kita bisa melepaskan atau membaru gitu, lahir dalam kesadaran yang baru. Nah, pertanyaan begini Pak Agus, kemarin saya baru nonton serial salah satu tayangan gitu, itu David Attenborough, dia berbicara tentang life in our planet, Pak. Jadi dia bicara tentang wildlife kita ini sekarang tinggal 35% gitu ya. Wildlife kita ini sekitar 35%. Nah, kalau dihitung dari universe yang 13,8 miliar tahun yang lalu dan manusia ini baru ada sekitar 200.000 lah, let's say gitu. Kan berarti manusia ini makhluk yang paling bungsu di semesta ini gitulah kira-kira. Iya. Betul ya, kita nih makhluk yang dari paling creatures itu di manusia, puncak. Di manusia. Nah, pertanyaannya adalah kenapa semakin bertambahnya jumlah manusia justru malah kesadaran tentang semesta dan lingkungan ini justru malah menurun drastis nih Pak Agus. Padahal di satu sisi Allah mengatakan bahwa manusia ini adalah makhluk yang paling mulia dan sempurna gitu. Nah, ada apa nih? Kenapa kekinian ini justru malah si bumi gitu ya, itu malah jadi dalam tanda petik rusak gitu. Gitu Pak Agus. Mangga silakan. Ya, sebetulnya bukan bumi saja yang rusak, seluruh jagat raya. Jadi ada yang disebut sebagai entropi, ya ini dalam hukum termodinamika. Intinya begini, entropi itu adalah tingkat kekacauan jagat raya. Jadi ketika jagat raya ini mengembang, maka segala sesuatu itu menjadi semakin renggang. Sesuatu yang semakin renggang itu tingkat kekacauannya lebih tinggi dibandingkan sesuatu yang rapat. Jadi kalau saya punya kelereng 10, saya tata rapat, maka dia tertata, tidak kacau. Tetapi kalau saya renggangkan, potensi kekacauan dari kelereng yang renggang itu menjadi lebih besar. Semakin renggang, semakin besar. Semakin renggang, semakin besar. Ya, gampangannya begitu. Jagat raya yang sedang mengembang ini, itu mengalami entropi yang naik, tingkat kekacauan yang naik. Karena itu kalau kita lihat seluruh fenomena di sekitar kita itu memburuk semua. Misal, makanan, nggak ada ceritanya makanan itu tambah seger, itu nggak ada. Ya, dari seger baru petik buah atau sayur atau daging segar, dibiarkan tambah lama tambah membusuk. Ya, kita beli mobil baru keluar dari pabrik, dibungkus, ditaruh di garase, dibiarkan 10 tahun, 20 tahun keropos. Entropinya naik, tingkat kekacauannya meningkat. Kita bikin bangunan sebagus apapun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, rusak. Sama, tubuh manusia, sel-selnya itu dari bayi, bagus, kemudian menua, mati. Jadi Kang Abu, itu adalah bawaan jagat raya, termasuk kejahatan itu tambah kesini tambah banyak, bukan tambah sedikit. Pikiran orang jahat tambah banyak. Kerusakan lingkungan apa segala macam. Jadi menarik, ada cross itu. Di satu sisi manusia diperintahkan untuk melakukan banyak kebajikan untuk mengimbangi jagat raya yang sedang semakin kacau, kejahatan tambah banyak, korupsi tambah banyak, kriminalitas tambah banyak, lingkungan hidup rusak apa segala macam. Sampai saatnya memang ya sudah nggak bisa diperbaiki lagi, dipertahankan lagi, diselesaikan. Oke, dan itu berarti memang nature ya Pak ya, memang seperti itu gitu. Oke, berarti semua dalam proses keseimbangan, ketika ada yang merusak pasti ada yang menumbuhkan, ada yang merusak pasti ada yang menumbuhkan, itu pasti dalam suatu keseimbangan gitu ya Pak ya, kira-kira ya? Ya, keseimbangan dinamis, tetapi secara keseluruhan itu tetap tambah memburuk.
Ya, karena jagat raya menuju kiamat, menuju kehancuran, bukan menuju. Oh iya, karena tujuannya memang ke situ ya, ujungnya ya, betul, iya. betul. Diadakan, jadi dari tidak ada diadakan, kemudian kurvanya melengkung sampai pada titik tertentu, kemudian dia runtuh lagi. Itu sudah natural, itu sunatullah. Oke. Wah, luar biasa. Terima kasih, Pak. Dan ketika kalau begitu saya sedikit belok ke khalifah, Pak, misalkan gitu ya. Ketika manusia dijadikan khalifah nih, berarti kan kita punya satu tugas khusus ya, yang kita bisa mengambil relevansi dari pengetahuan tentang semesta ini, dari pengetahuan kita tentang akan hancurnya. Nah, posisi khalifah ini di mana, Pak, gitu? Posisi khalifah ini apa yang harus dia lakukan, apa kesadaran yang harus dia miliki, dan bagaimana seharusnya si sang khalifah ini berfungsi di semesta ini? Gimana kira-kira, Pak Agus? Ya, khalifah itu kan sebetulnya mewakili Tuhan untuk memelihara ya, menjaga planet bumi ini. Ya, manusia ditempatkan ini menjadi khalifatul fil ardi, manajer bumi lah, gampangannya begitu. Jadi bumi ini sama Allah sudah disediai segala macam. Ya, dari planet bumi yang mati dikirimi air, dikasih atmosfer, kemudian muncullah tanaman, makanan yang binatang dan sebagainya. Dan diciptakanlah manusia ditempatkan di. Nah, Allah sering mengatakan, berfirman, Allah tidak suka orang-orang yang merusak, yang bikin kerusakan, gitu ya, bikin kerusakan. Nanti cepet itu, kalau dirusak semua ya lebih cepat hancurnya kan gitu ya. Maka nilai kita adalah menjadi wakil Tuhan untuk memelihara ya, sebagai khalifah, memelihara keseimbangan jagat raya atau dalam konteks ini planet bumi ini, supaya ini sustainable, tetapi tetap saja secara keseluruhan ini tidak akan bertambah baik secara keseluruhan. Planet bumi ini tambah buruk. Matahari kita saja tambah habis gasnya. Itu kan gas yang terbakar ya, gas hidrogen terbakar menjadi gas helium. Ibaratnya kompor lah, gas LPG terbakar terus lama-lama. Jadi apapun pasti bumi ini akan kiamat kok. Tetapi sebelum kiamat lah, ini ada drama nih, gitu ya, drama kehidupan manusia, drama kosmis ya, drama kosmis, atau mungkin sekedar drama planet bumi lah ya, di mana di situ kita kemudian dinilai oleh Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisarri wal khair fitnatan wa ilaina turja'un. Setiap yang berjiwa hidup itu bakal mati, tetap aja endingnya nanti rusak, mati. Tetapi sebelum mati itu kalian akan dicobai ya, diuji dengan kebaikan dan keburukan. Setelah itu kalian akan dikembalikan kepada Allah. Kan cuma gitu saja sebetulnya hidup. Jadi ini semua hanya school of life yang sementara, pasti akan hancur juga. Makanya poin pentingnya adalah bukan hasilnya, tetapi bagaimana kita berprogres dalam pembelajarannya, gitu ya Pak ya, kira-kira ya. Karena nah kemudian kaitannya dengan akhirat, nanti ketika kita hidup di akhirat itu kan dalam kurun yang lebih lama. Nah itu yang diingatkan oleh Allah, hati-hati, di bumi ini adalah masa menanam, masa bercocok tanam lah. Nanti kebaikan-kebaikan itu akan diperoleh di sana, kebutuhan oleh dalam skala miliaran tahun sampai lenyapnya langit. Oke. Nah, Pak berbicara tentang akhirat, sebetulnya arti akhirat itu apa sih, Pak? Arti makna akhirat itu apa gitu? Ya dari kata akhir. Akhir gitu ya. Ya yaumul akhir. Berakhir, hari-hari akhir sebelum lenyap kan gitu. Oke. Itu kalau di Endgame itu sebelum Thanos gini kali ya Pak ya. Nah ini akhirat game over, sebelum game over. Sebelum game over, jebret hilang tuh setengah. Oke. Luar biasa Pak Agus, saya tuh banyak yang mau ditanya, tapi saya rasa kita harus berbagi juga sama teman-teman yang ada di sini. Yang di Zoom silahkan boleh melalui chat atau raise hand, yang di YouTube juga silahkan boleh menuliskan di kolom chatnya juga. Oke. Dan kita sudah terhubung dengan Ibu Intan. Silahkan Ibu Intan. Wah, pasti Ibu Intan membawa pertanyaan menarik nih pasti. Monggo Ibu silahkan. Selamat malam Pak Agus. Saya boleh tanya ya. Kebetulan saya suka juga nih baca-baca seperti ini. Dan mungkin Pak Agus ya, benar ya Ustadz ya? Betul Pak Agus Mustafa, betul. Baru kenalan soalnya, saya belum pernah ketemu. Oke, bisa. Ya, itu kan Bapak kayaknya ini seolah-olah Bapak taunya ini kan dari Quran ya. Tapi semua orang juga baca Quran gitu ya. Tapi Bapak
tahu lebih banyak dari sebagian besar ustadz mengenai hal ini. Apakah Bapak itu terinisiasi, dapat mimpi, atau baca buku di mana? Satu pertanyaannya. Yang kedua, kita kan ngomongin tentang akhirat itu tidak kekal. Tadi ada ayat Al-Quran yang mengatakan kita dihidupkan di bumi, dimatikan di bumi, dan dibangkitkan kembali dari bumi kemana? Planet mana? Dimensi berapa? Kita dibawa kemana? Emang kalau udah di sana terus kekal? Di mana kekalnya? Tadi Bapak bilang kita bawa badan kita, jadi bukan ruh kita yang kekal. Apanya yang kekal dan di mana? 2, 3. Nah, kalau kita ngomong tentang bumi, itu kan cuma sebagian kecil. I read something about the universe itu di Urantia, ada buku namanya Urantia. Itu universes banyak sekali ya. Kita bumi multiverse. Itu cuma kita di bumi itu cuma ada di universe yang namanya Nebadon. Dari Nebadon ada lagi apa? Kita cuma kecil banget bumi itu. Dan kita diturunkan oleh Allah itu agama Islam dan manusia. Kok kita egois bener ya Pak Agus ya? Bahwa kita the only species in the whole universe gitu loh. Padahal kita cuma sebagian kecil. Siapa tahu di planet lain ada agama lain, ada keyakinan lain. Nah itu. Betul. Terima kasih Pak Agus. Oke. Nanti kita main ke Mars Bu. Siapa tahu kita makanya. ada agama asli dari Mars gitu ya. Betul. Kok kita sok tahu gitu ya. Kafirin orang. Oke Bu Intan, terima kasih Bu Intan, pertanyaannya keren seperti biasa. Oke Pak Agus, boleh ditanggapi silahkan. Ya oke ya, satu. Yang pertama tentang apakah dari mimpi? Enggak lah, ini dari Al-Quran inspirasinya. Jadi Al-Quran itu kita petunjuk, diturunkan sebagai petunjuk, dan pasti isi Al-Quran itu bisa dipelajari oleh siapapun yang mau mempelajari. Bahkan Al-Quran itu mendeklar gitu ya, Allah di sana membuat statement bahwa sesungguhnya walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mudzakir. Sungguh Quran ini mudah untuk dipelajari. Siapa yang mau mengambil pelajaran? Poin pentingnya adalah mau mengambil pelajaran. Bukan bisa atau tidak bisa, tetapi mau. Tidak ada yang tidak bisa, itu nggak ada. Yang ada itu nggak mau, gitu ya. Jadi poin 1 bahwa Al-Quran mendorong kita untuk mempelajari Al-Quran. Kalau cuma soal menghafal aja, sekarang anak-anak kecil tuh banyak yang hafal Al-Quran. Ya, dalam 3 bulan, 1 tahun ya, 2 tahun nggak hafal. Itu ternyata mudah memang. Nah, yang lebih dalam lagi adalah memahami isinya, dan itu poin penting dari diturunkannya. Siapa yang bisa mempelajari isi Al-Quran? Itu diceritakan berkali-kali di dalam Al-Quran, orang yang disebut sebagai ulul albab. Jadi istilah ulul albab ini puluhan kali diulang-ulang di dalam Al-Quran, yang digambarkan sebagai orang yang berakal, orang yang menggunakan akalnya. Tetapi konteks akal di sini Al-Quran mendefinisikan sendiri, bukan sekedar logika, rasionalitas ya, yang bisa analitik, empirik, bukan sekedar itu, tetapi ternyata itu diceritakan di surat Ali Imran ayat 190-191. Ya, betul. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam hari terdapat tanda-tanda bagi orang yang disebut ulul albab. Nah, ini menarik. Kemudian dijelaskan di situ siapa itu ulul albab. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fil khalqi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka. Benar. Yaitu orang-orang yang yadhkurunallah, ya, diterjemahkan sebagai mengingat Allah atau berzikir kepada Allah, nyambung hatinya kepada Allah. Qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, dalam keadaan berdiri dia ingat Allah, duduk ya ingat Allah, berbaring ya ingat Allah. Artinya dia itu kesadarannya kesadaran kosmis gitu ya, kesadaran ilahiyah, kesadaran yang luar biasa, bukan terpetak gitu ya, bukan kesadaran parsial tapi kesadaran holistik. Tetapi nggak cukup hanya itu,
nyambung pada Allah dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring, ditambahi wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan dia bertafakur. Nah, tafakur itulah berpikir ilmiah tentang langit dan bumi. Sampai dia kemudian mendapat kesimpulan, Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Allah ternyata nggak sia-sia semua yang Kau ciptakan. Siapa orang yang bisa mengatakan semua ini nggak sia-sia? Ilmuwan, ulul albab, orang yang paham tentang realitas, tentang jagat raya, tentang kosmis, tentang binatang, tentang tumbuhan. Barulah dia bisa mengatakan, ya Allah nggak sia-sia semua ini, nyamuk nggak sia-sia, lalat nggak sia-sia, apa nggak sia-sia, itu adalah seorang ilmuwan yang tafakur. Ya, tafakur itulah berpikir ilmiah, logis, rasional, analitik, empirik. Tapi ulul albab bukan hanya tafakur, melainkan juga tazakur, berzikir, punya kesadaran ilahiyah. Perpaduan antara kesadaran ilahiyah yang emosional dan spiritual, yang disebut sebagai kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, berpadu dengan kecerdasan intelektual, ya holistik, itulah yang disebut sebagai ulul albab. Itulah orang-orang yang bisa memahami realitas ini secara substansial maupun esensial, hakikat dari pencapaian. Jadi betapa dahsyatnya Al-Quran mendorong kita untuk mempelajari segala macam itu. Sampai di ayat yang lain itu ada begini, wa ma yadzakkaru illa ulul albab, dan tidak bisa mengambil pelajaran kecuali ulul albab. Ya. Orang yang berakal, yang memadukan antara tazakur dan tafakur itu. Nah, saya terstimulasi, ya ini kaitannya dengan pertanyaan itu. Saya terstimulasi oleh statement-statement yang kayak begitu, bahwa nggak cukup hanya belajar Quran dalam secara tekstual, yang disebut sebagai ayat-ayat qauliyah, tapi harus mengamati jagat raya, mengamati segala macam, sampai paham, sampai bisa mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Allah, nggak sia-sia semua ini. Iya. Maka disitulah saya jadi sudah dapat ya jawabannya Bu Intan. Jadi sesungguhnya ini adalah proses panjang puluhan tahun saya, kebetulan background saya dari teknik gitu ya, yang suka alam, kemudian dari teknik nuklir, kemudian bapak saya kebetulan adalah mursyid tarekat, sehingga saya dapat dua sisi itu yang saya padukan menjadi tulisan-tulisan saya di 60-an judul itu ya. Itu pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, tentang bumi ini kan sangat kecil nih, debunya debu saja nggak pantas gitu terhadap jagat raya yang sedemikian besarnya. Kok egois sekali? Sebetulnya ya itu kan bukan kehendak kita. Jadi mau disebut egois ya sebetulnya juga nggak tepat juga. Ya itu terserah Allah sih gitu. Realitasnya kita bisa mengambil dua sudut pandang, sumber Al-Quran maupun sumber saintifik. Sumber Al-Quran mengatakan bahwa ada kehidupan di jagat raya selain di planet bumi, tetapi sebutannya bukan al-insan, sebutannya bukan manusia yang berperadaban modern, tetapi dabbah. Dabbah itu sangat fisikal, sebutannya adalah makhluk atau bahkan bisa disebut hewan yang bisa berpindah tempat, gitu ya. Manusia memang disebut dabbah juga, karena betul, secara fisikal dia masuk klasifikasi hewan, tapi hewan berkecerdasan, hewan berperadaban, hewan yang memiliki ya itu, karena bedanya nanti di volume otaknya dan seterusnya. Nah, ada secara neuroscience mungkin bisa dijelaskan. Ada kehidupan di luar angkasa, tetapi Al-Quran menyebutkan Allah menyebarkan dabbah di seluruh penjuru langit. Tetapi saya cari di berbagai ayat tidak ketemu. Allah menciptakan al-insan, menempatkan al-insan di ruang angkasa sana gitu. Saya tidak nemu. Yang ada cuma di planet bumi. Nah, kenapa demikian? Ya saya nggak bisa jawab. Tanya saja kepada yang menciptakan. Ya, saya nggak bisa jawab pasti. Mesti nanyanya pada Allah. Tuhan, kenapa ini kok begini? Kamu nggak usah tahu lah, bisa. Itu kan drama. Nanti toh kamu ditiadakan, nanti Allah menciptakan lagi, terserah Allah lah. Itu lagi. Iya, udah. Namanya wayang ya Pak ya, ngikutin dalang aja. Ya. Kita tinggal berbuat dengan apa yang diberikan pada kita sebaik-baiknya yang kita bisa lakukan.
Terus yang ketiga tadi apa ya? Yang ketiga tuh tentang kita tuh kecil sekali gitu ya, dengan apa namanya, merasa sombong, padahal di luar bumi ini mungkin di Mars tadi kan kita bicara mungkin ada agama yang lain atau kepercayaan yang lain, ada belief system gitu lah. Kalau kehidupan sudah. Kalau tentang agama begini, saya melihat ada konflik logika kalau sampai misalnya ada di planet-planet lain ada peradaban manusia. Kenapa? Karena Al-Quran itu mengatakan bahwa Al-Quran ini diturunkan untuk manusia melalui Nabi Muhammad. Yang Nabi Muhammadnya adalah anaknya Abdullah bin Abdul Muthalib dan seterusnya sampai Nabi Adam. Maka kalau di planet lain ada manusia, di sana harus ada Quran, logikanya. Iya. Karena Al-Quran ini adalah universal. Berarti di sana nanti ada Nabi Muhammad yang bin Abdullah juga harusnya, yang anaknya Abdul Muthalib, yang ada Nabi Adam, ada kembaran begitu. Nah itu terjadi konflik logika di situ, sehingga saya lebih menerima bahwa ya memang cuma di planet bumi ini dengan berbagai macam agamanya, memang tidak harus hanya Islam. Allah memberi kebebasan kok. Mau beragama itu adalah pilihan, gitu ya. Mau bahkan tidak beragama boleh, mau ateis boleh, mau agama apapun boleh dengan segala konsekuensinya kan gitu. Ada tanda bintangnya ya Pak, syarat dan ketentuan berlaku. Iya, syarat dan ketentuan berlaku. Saya kira begitu ya, Bu Intan ya. Oke, Bu Intan, terima kasih gitu ya. Kalau kita tidak dinamis dalam menghadapi kehidupan juga ya kita akan apa ya, ketinggalan dalam tanda petik dengan si evolusi ini gitu. Makanya kenapa hadza batilan di sini tadi ketika Bapak mengatakan bahwa orang yang ngomong bahwa ini enggak sia-sia, ternyata berarti dia udah beyond dari cuman tahu, hafal, dan dia pasti masuk ke dalam kesadaran yang lebih dalam gitu. Oke, terima kasih Pak. Oh ini Bu Intan ada chat juga, akhirat di mana ya, tadi sudah dijelaskan juga ya. Gitu ya. Akhirat itu ada di dimensi yang lebih tinggi, di langit yang ketujuh ya. Jadi kalau menurut M-teori, membran teori, jagat raya langit pertama ini dimensinya 3 dimensi ruang, 1 dimensi waktu. Maka disebut berdimensi 4. Tapi langit kedua itu bertambah 1 dimensi, menjadi 4 dimensi ruang dan 1 dimensi waktu, menjadi 5 dimensi. Nah, langit ketujuh itu 10 dimensi. Saya butuh waktu untuk menjelaskan soal dimensi ini. Mungkin kapan-kapan kita ketika bicara tentang Isra Mi'raj misalnya, Nabi melakukan perjalanan antar dimensi dari langit dunia menuju ke Sidratul Muntaha di langit yang ketujuh. Tetapi terkait dengan akhirat tadi, ya sesungguhnya dimensi yang dunia ini kan berada di dalam dimensi lebih tinggi, terus sampai dimensi 3 pasti di dalam dimensi 10 lah. Artinya, meskipun kita berada di dunia, kita sesungguhnya juga sekaligus berada di akhirat. Ya, berada di bola kecil dengan sendirinya berada di dalam bola besar. Benar ya logikanya. Nah, maka sesungguhnya meskipun kita nanti di akhirat itu berada tetap di planet bumi, ketika batas-batas dimensi itu dibuka oleh Allah, yauma tublas sarair, Allah membuka segala rahasia, Allah membuka pintu-pintu antar langit itu, gitu ya. Maka kita dengan sendirinya tiba-tiba berada di dalam ruang akhirat meskipun tetap berpijak di planet bumi. Iya. Dapat ya? Nah, disitulah tetap ada surga, ada neraka dan oke itu. Wah, terima kasih Pak, dan ini nggak mungkin kita bahas 1 jam, nggak mungkin ya. Kita perlu beberapa sesi. Bu Intan, terima kasih. Pak Agus juga jawabannya mind blowing sekali, membuka sekali kesadaran kita. Oke, kita lanjut ke Mas Faris Syauqi. Silakan Mas Faris Syauqi untuk di unmute. Habis ini ke Pak Yudo baru. Oke, selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Mas Faris. Ya, makasih Pak Ustadz Agus nih, saya udah banyak sekali baca bukunya ya. Kebetulan untuk yang ini tadi saya dapat ada tergelitik tadi pertanyaan saya. Kalau misalnya tadi yang mati dan dibangkitkan itu manusia di planet bumi pada saat kiamat bumi ya. Tadi kata Ustadz kan jagat raya yang aslinya itu, jagat raya yang besar itu masih ada. Nah itu bagaimana kalau yang makhluk berakal lainnya seperti jin misalnya? Apakah mereka ikut dimatikan dan dibangkitkan? Kalau logika saya sih mereka masih bisa lolos ya, karena jagat raya ya minimum langit pertamanya
masih belum hancur lah gitu ya. Kan mereka bisa lari lagi tuh kemana gitu. Terus apakah bisa mereka lanjut ke curi-curi gitu, naik ke langit kedua gitu. Seperti yang pernah di surat Al-Mulk ayat 5 gitu kan. Mereka bisa mencuri-curi rahasia langit gitu. Mungkin bisa dijelaskan Ustadz? Oke. Ini menarik nih. Terima kasih Mas Faris. Monggo Pak Agus. Oke, tentang jin ya. Jin itu sebetulnya hidup di mana? Di planet bumi atau di Mars atau di ruang angkasa atau di mana? Kalau di Bandung di Ciamplas, Pak. Ciamplas. Banyak jin. Banyak jin di situ. Di bumi gitu ya. Jadi jin itu hidup di planet bumi, sehingga ada di dalam surat Ar-Rahman ya. Ya wahai masyarakat jin ya. Ya maksarul jinni wal insi ini stata'tum ya. Maka jin dan manusia kalau kamu bisa menembus langit ya, melintasi langit, maka lakukanlah. Artinya dia sesungguhnya hidup di bumi. Cuman dia berada di dimensi yang lebih tinggi. Tetapi berada di planet bumi ini. Nah, ketika dimensi itu digulung oleh Allah, maka bukan cuma dimensi 3-nya yang tergulung, dimensi keempatnya tergulung, dimensi 5-nya, karena itu satu paket. Ya, ibaratnya begini, ada sebuah lembaran kertas, saya bentuk menjadi kubus. Oke, sisi-sisi garisnya itu dimensi 1, ukurannya cuma panjang. Lembaran kertas jadi tadi rusuknya, ya istilahnya rusuk kalau di kubus itu berupa garis, itu adalah satu dimensi. Jadi satu dimensi itu ukurannya cuma 1 meter. Tapi kalau luas itu meter kuadrat, ya pangkat 2, itu artinya berdimensi 2. Kalau volume meter pangkat 3 itu berdimensi 3. Oke ya, volume. Jadi garis itu dimensi 1, luas itu dimensi 2, volume itu dimensi 3. Kalau dilanjutkan nanti ada dimensi 4, 5, 6, 7 yang kita nggak paham. Karena kita hidup di dimensi 2, sehingga tidak memiliki kesadaran dimensi keempat. Tetapi secara matematis itu bisa diformulasikan bahwa ada dimensi-dimensi yang lebih tinggi. Ya. Oke, ketika kita menggulung dalam sebuah balok atau sebuah mungkin bentuknya katakanlah, kalau gulung itu silinder, gitu, silinder. Maka ketika saya membelokkan garis, luasannya akan ikut, volumenya akan ikut. Kalau saya mengubah volume, maka luasannya sebuah bola, kalau volumenya diubah, maka luasan permukaannya akan berubah, garis panjang garisnya juga akan berubah. Artinya apa? Ketika salah satu dimensi itu diubah, maka dimensi yang lainnya ikut berubah. Ketika dihancurkan, maka itu sebagian akan menghancurkan dimensi yang lebih tinggi tadi. Ya. Nah, maka ketika Allah menggulung langit, ya, digambarkan seperti menggulung lembaran-lembaran kertas, itu yang tergulung bukan hanya di dimensi yang paling tinggi, tetapi dimensi-dimensi yang lebih rendah, seluruhnya akan tergulung. Ya, jadi sebetulnya meskipun jin itu berada di dimensi yang lebih tinggi dibanding manusia, dia tetap berada di bumi, ada di sekitar kita. Loh, bersama kita ini sedang ada jin yang sedang ngaji juga dari kita. Seperti ketika Rasulullah itu berdakwah, itu didengarkan oleh jin. Itu sampai ada cerita baca surat jin ya. Surat jin ada 28 betul. Ayat itu bercerita tentang ketika Nabi berdakwah itu dirubung oleh jin dan mereka ikut ngaji. Kemudian kembali ke kaumnya untuk mengajarkan. Jadi tinggalnya adalah di sekitar kita, tetapi kata Al-Quran, mereka bisa melihat kamu dari tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Ya, dari tempat itu artinya ruang, dimensi yang lebih tinggi. Nah, maka ketika terjadi kiamat bumi, ya kena juga, karena jin itu tinggalnya ada di. Oke, jadi itu semua makhluk pasti kena ya Pak ya, karena ya balik lagi ada kholik, ada makhluk, semua makhluk akan binasa kecuali wajah Allah, selesai gitu ya. Intinya yang memang akan ada Kang, itu ada satu ayat mengatakan pada saat proses terjadinya kiamat itu Allah akan menghancurkan, mematikan, membinasakan semuanya kecuali siapa-siapa yang dikehendakinya. Nah, itu para malaikat tertentu yang masih bertugas untuk itu diizinkan untuk Iya.
Panitia biasanya emang terakhir Pak, jadi panitianya belakang. Panitia jadi pulang terakhir panitia. Pulang terakhir. Oke, terima kasih Mas Syarif, mudah-mudahan bisa menjawab bagus. Terima kasih juga jawabannya luar biasa ya. Wah ini malam ini seru nih, kita expanding universe ya. Jadi bukan hanya apa ya Pak, terima kasih sekali Pak. Tadi saya baru menyadari tentang hazabatilan itu harus memiliki pandangan kosmis gitu ya. Itu luar biasa banget. Jadi pandangan kita tuh memang harus luas terhadap sesuatu, karena ya balik lagi kita itu pengetahuan kita sangat terbatas. Kita tuh semuanya hanya tahu sedikit. Ingat kita tuh baru hadir sekitar berapa tuh tadi ya? 200.000 tahun saja gitu. Kita tuh masih bungsu gitu ya kira-kira. Terima kasih Pak Agus. Kita ke Pak Yudo. Silakan Mas Yudo, monggo. Oke, terima kasih Kang Abu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Pak Agus. Mas Yudo. Alhamdulillah ketemu lagi. Bukunya bagus, nggak tahu berapa puluh, udah lebih dari separuh. Tapi yang baca istri saya Pak Agus. Mas Yudo tinggal terima ceritanya saja ya. Oh, enak banget nih Mas Agus nih. Pak Yudo baca buku Pak Agus tinggal denger aja, enak banget itu. Jadinya 20 satu kali, yang baca 2, yang lain saya. Oke. Monggo silakan Mas Yudo. Saya mau nanya tertarik tentang Nabi Adam tadi. Kalau menurut Pak Agus kan masanya periodenya sekitar 10.000 tahun ya sebelum Masehi. Di Bible juga sepertinya 6.000 tahun sebelum Masehi ya. Tapi saya kan masuk pengen tahu ya Pak Agus. Banyak informasi saya baca, saya telusuri. Kalau kita ini melenceng dikit di dalam Hindu ada satu kalpa, satu harinya Brahma itu 1.000 kalpa. Satu kalpa itu ada 10 yuga. Satu yuga itu 1.400.000 sekian. Jadi kalau masa itu udah 1 miliar lebih lah. Satu sisi ya. Kedua, kalau ada di India namanya jembatan Hanuman itu gerakan secara radiokarbon dating ya Pak Agus ya. Itu 1 juta tahun sebelum Masehi. Nah kalau dari Nusantara ada Lemurian, ada Atlantis itu sekitar 200.000 sampai 50.000 tahun sebelum Masehi. Terus Gunung Padang diperkirakan 25.000 tahun sebelum Masehi. Berarti kan kalau dengan periode Nabi Adam tadi duluan mereka dong gitu, duluan Lemurian sama Atlantis, karena baru 10.000 tahun. Apakah seperti itu ataukah yang lain-lain itu belum jelas gitu? Artinya kok periodenya jauh gitu. Periode Nabi Adam dengan realita yang sementara beredar juga ya. Apakah tentang Nabi Adam ini sudah dilakukan pengukuran secara radio carbon dating, secara arkeologis dan lain, atau bagaimana? Mohon penjelasannya Pak. Terima kasih Mas Yudo. Silakan Pak Agus. Meskipun memang mungkin ini harus ada kajiannya sendiri gitu ya, cuman mungkin ini quick answer aja gitu. Silakan. Oke. Ya, jadi ada 2 hal. Yang pertama, ketika kita bicara tentang data, maka itu harus diverifikasi secara ilmiah. Apakah benar tuh, misalnya Lemurian atau yang tadi yang 1 juta tahun, yang sekian tahun itu dalam khasanah ilmiah itu harus diklarifikasi secara ilmiah dan kemudian ada pembuktian-pembuktian. Tidak cukup kemudian hanya diceritakan gitu. Nah itu yang harus diperjelas dulu. Dalam konteks ini saya juga tidak bisa menjawab, gitu ya. Tidak menjawab dalam konteks yang ini karena membutuhkan klarifikasi terlebih dahulu apakah benar itu 1 juta atau ribuan ratusan ribu. Yang kedua, tentang Nabi Adam itu ternyata kok masih dekat ya dengan kita. Ya memang iya. Nabi Adam itu bukan manusia pertama. Ya, tapi ini nanti jadi panjang konsekuensinya sehingga kata Kang Abu tadi saya tidak boleh buka trufnya dulu. Jadi jawaban singkatnya saja bahwa Al-Qur'an tidak pernah menyebut Nabi Adam sebagai manusia pertama. Yang disebut oleh Al-Qur'an itu adalah khalifah pertama. Itu di dalam surat Al-Baqarah ayat 30 yang mengatakan wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah gitu.
Ya. Ingatlah ketika Allah berkata kepada para malaikat, dikasih bocoran bahwa Allah akan menjadikan khalifah di muka bumi. Jadi bukan manusia pertama memang. Gitu. Nah, kemudian kita bisa melakukan cross check-nya secara kesejarahan, sejarah kenabian, usia para nabi, era para nabi ditarik mundur ke belakang seperti yang tadi saya katakan, Nabi Muhammad, Nabi Isa, kemudian Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi, terus ke belakang tidak akan lebih dari 10. Jadi sambil saya ambil mentoknya, itu tidak akan lebih dari 10.000 tahun. Ya. Karena itu nanti ada kata kuncinya di sana kaitannya dengan munculnya peradaban manusia modern di muka bumi. Itu munculnya di sekitar 10.000 tahun. Saya kira sampai di situ Pak Yuda jawaban saya. Oke. Dan mungkin ya perlu lebih komprehensif sekali gitu ya, karena serial Adam tuh berseri-seri gitu ya. Kalau kita mau cerita tuh episodenya panjang gitu ya. Jadi memang kita harus agak luas membahas ini, karena kalau sepotong nanti nggak asik gitu ya Pak ya. Wah nggak nanti banyak hal yang tercecer gitulah kira-kira. Terima kasih Mas Yudo, nanti insya Allah next pertemuan kita akan bahas Adam insya Allah. Oke Pak Agus, ini ada pertanyaan dari YouTube. Pertanyaannya begini. Titik pertanyaan, apakah di dunia ini bisa merasakan semua fasenya manusia yang disebutkan tadi, yang ada 5 tadi? Dan bagaimana menjelaskannya jika kita sudah mati dihidupkan kembali? Apakah itu reinkarnasi? Nah, ini ada pertanyaan seperti ini, Pak. Silakan. Ya, ketika kita berada di dunia, ya maka kita hanya bisa merasakan dunia. Hanya dimensi 3 yang kita bisa merasakan. Dimensi keempatnya nggak bisa, karena badan kita ini berdimensi 3, tidak berdimensi 4. Nah, jin berdimensi 4, dia bisa merasakan dimensi kita dan dimensi dia. Iya. Dimensi yang lebih tinggi itu bisa merasakan dimensi yang lebih rendah. Malaikat itu dari dimensi yang paling tinggi di langit ke-7, dimensi 11 atau 10 dimensi ruang, tetapi dia bisa masuk ke dimensi yang lebih rendah sampai ke dimensi yang paling rendah, dimensi manusia. Dia bisa merasakan semua dimensi, tetapi di dimensi yang paling rendah kita tidak bisa merasakan dimensi yang lebih tinggi, kecuali nanti sudah dibuka oleh Allah batas-batas dimensi itu, barulah kita bisa merasakan dimensi lebih tinggi ketika berada di akhirat. Gitu ya. Okay. Kemudian tentang reinkarnasi. Di dalam Islam itu tidak ada cerita reinkarnasi seperti yang dikonsepkan oleh agama Hindu dan Buddha. Memang di Al-Quran itu ada cerita tentang dimatikan, dihidupkan, tetapi kalau Anda telusuri secara komprehensif, itu bukan reinkarnasi, tetapi 5 fase yang tadi saya cerita itu. Buka surat Al-Baqarah 28 tadi. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Jadi ada 5 fase. Dulu kalian mati, belum ada, dihidupkan di dunia, dimatikan masuk alam barzah, dihidupkan lagi di akhirat, kemudian ditiadakan. Jadi ini bukan cerita reinkarnasi. Kalau reinkarnasi itu bolak-balik. Balik lagi, masuk lagi ke dunia. Kalau belum moksha atau belum nirvana, yang masuk ke nirvana itu masih kembali lagi ke dunia lagi. Kalau karmanya jelek, maka dia masuk ke kehidupan yang buruk ke dunia lagi. Dan seterusnya. Kalau di Islam nggak begitu, straight forward, ke depan, nggak bolak-balik. Ya. Tidak ada diadakan di dunia, mati masuk alam barzah, dibangkitkan di akhirat, kemudian pulang. Kembali ya, ilaihi roji'un turja'un. Ya. Oke, terima kasih Pak Agus, dan tidak terasa ini 21.18 dan ini ada pertanyaan private, jadi tidak terlihat, jadi ini mungkin saya baca. Ini agak panjang, tapi mungkin ini sarinya kurang lebih seperti ini. Menarik sekali berbicara tentang perpindahan dimensi tadi. Pertanyaannya ini, poin pentingnya adalah apakah dengan meditasi mindfulness kita bisa menembus dinding-dinding dimensi tadi? Nah, silakan Pak Agus. Oke. Sebetulnya meditasi itu lebih pada membangun kesadaran, tidak pada badan wadaknya, tetapi pada kesadarannya yang kemudian bisa menembus masuk ke alam-alam berdimensi lebih tinggi. Karena memang diri manusia ini kan terdiri dari 3 lapisan, badan kasar,
badan halus yang disebut bioplasma atau jiwa, dan kemudian potensi kehidupan yang disebut ruh. Kapan-kapan kalau mau ini saya tulis di buku Menyelam ke Samudra Jiwa dan Ruh ya. Jadi ada 3 lapis itu. Badan kita ini ya terikat di dimensi 3. Tidak bisa masuk ke dimensi lebih tinggi kecuali dibantu oleh makhluk yang lebih tinggi. Gampangnya begini. Kalau Anda melihat di tembok ada bayangan, sebuah bayangan di tembok, maka bayangan itu makhluk berdimensi 2, tidak punya ketebalan. Ya. Tapi kita yang di ruangan ini makhluk berdimensi 3. Alamnya bayangan itu permukaan tembok, alamnya manusia adalah ruangan ini. Oke, Anda melihat ini ada 2 alam berdampingan. Alam berdimensi 3 yang kita tempati dan alam berdimensi 2 permukaan. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah bayangan yang hidup di dimensi 2 di permukaan tembok itu bisa lepas masuk ke ruangan ngejar kita? Nggak bisa. Anda akan lari ketakutan kalau ada bayangan bisa lepas dari permukaan tembok terus ngejar Anda. Nggak bisa. Ya hidupnya ya di permukaan tembok itu ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Kalau kita bisa kanan, kiri, atas, bawah, maju dan mundur. Jadi kalau dalam sumbu kartesian itu ada X, Y, Z. Nah dia cuma punya X, Y, nggak punya Z-nya. Punya dimensi 1 dan 2 tapi nggak punya ketiga ya. Jadi ada 2 alam yang berdampingan, tetapi saya bisa masuk ke dia dengan cara menempelkan tangan saya nyentuh tembok, maka permukaan tangan saya masuk ke dunianya dia. Tapi dia nggak bisa lepas dari dunianya dia masuk ke ruangan saya. Kira-kira gitulah antara manusia dengan jin itu Pak. Ya berdampingan tetapi nggak bisa masuk ke dimensi. Oke, luar biasa. Bisa masuk ke dimensi. Luar biasa. Terima kasih Pak Agus, luar biasa pemaparannya malam hari ini ya. Boleh tepuk tangan untuk Pak Agus ya. Malam hari ini kita banyak sekali dapat insight gitu. Dan ya ini sesuatu yang membuka banyak yang terbuka gitu. Saya rasa kita semua bisa merasakan ini gitu ya. Dan tidak terasa ini sudah 2121. So Pak Agus, mohon final statement, silahkan Pak Agus. Ya semua apa yang kita bahas ini sesungguhnya membangun kesadaran tauhid. Ujung-ujungnya itu ya cuma Allah. Segalanya ini jangan diagung-agungkan, termasuk surga, termasuk neraka. Banyak orang beribadah itu karena surga, bukan karena Allah. Ya lebih cinta surga daripada cinta Allah dan lebih takut neraka daripada takut Allah. Salah itu tauhidnya. Komitmen kita itu la ilaha illallah gitu loh. Bahwa kemudian ketika kita bertauhid secara benar, maka Allah akan memberi hadiah gitu. Jadi poin pentingnya tetap semuanya itu kembali ke komitmen awal kita, bahwa kita sudah berkomitmen la ilaha illallah, tidak ada. Semua ini remeh-temeh belaka, karena Allah cuma permainan belaka. Sesungguhnya poinnya itu adalah pengabdian kita, penghambaan kita kepada Allah yang agung, Allah. Oke, terima kasih Pak Agus. Indah sekali pemaparannya, luas sekali pandangannya, dan kita banyak sekali mendapatkan ilmu malam hari ini. Tapi poin akhirnya adalah ketauhidan. Poin akhirnya adalah untuk kembali mengenal Sang Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apapun yang dilihat, maka Quran selalu mengatakan ada ayat-ayat kauliyah, ada ayat-ayat kauniyah yang semuanya adalah tanda-tanda untuk kita baca. Maka kita datang ke sini adalah belajar gitu ya, dan pada akhirnya kita akan kembali kepada Allah. Mudah-mudahan semua proses pembelajaran di dalam School of Life ini memberikan bekal kepada jiwa kita untuk senantiasa jiwanya lebih bersih, dan kita bisa ilaihi rojiun, dan kita nanti bisa diizinkan husnul khotimah. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Agus, paparan yang sangat indah sekali lagi, dan senantiasa ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Dan yang paling penting Pak Agus, jangan bosan-bosan datang ke Dialog Positif Pak Agus. Karena ternyata banyak yang perlu dibahas lagi untuk ke depannya. Tepuk tangan sekali lagi terakhir untuk Pak Agus ya. Malam hari ini kita banyak sekali mendapatkan insight deh pokoknya. Banyak yang jadi terang benerang dengan statement tadi, bahwa sekali lagi mudah-mudahan ini menjadi bekal untuk kita dan kita lebih bertauhid lagi. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.